Bapak, saya atas nama Bernardus Pulo Koteng, jurusan Sosiologi dengan NIM 18030300034. Di mana di sini saya akan menjelaskan tentang realitas intoleransi politik di kebangsaan Indonesia. Yang pertama, bab 1 latar belakang. Pada kontestasi politik, setiap orang dapat terlegitimasi untuk melakukan pembedaan zara sesuai kepentingan maupun pandangan politiknya. Perbedaan zara yang selama ini merupakan bentuk pluralisme yang berhasil dirangkul oleh toleransi menjadi berbalik dan membuat masyarakat aktif dalam melakukan politik balas dendam dengan sentimen identitas. Kontestasi politik akhirnya membuat perbedaan zara semakin terlihat. Masyarakat yang majemuk dengan kesadaran telah mengkotak-kotakan dirinya sesuai dengan persamaan zara dalam menentukan pilihan politiknya. Di sini bentuk kegiatan atau aktivitas kelompok yang perlu ditolerir masih menjadi perdebatan pada studi-studi sebelum penelitian Stover pada tahun 1955. Yang paling awal yang mengukur toleransi politik fokus tidak hanya pada hak untuk mengemukakan pendapat dan berserikat di ruang publik, tetapi juga hak untuk tidak dikucilkan karena afiliasi tertentu. Studi kontemporer mengenai intoleransi maupun toleransi politik memperluas makna aktivitas politik yang meliputi hak untuk menjadi kandidat dalam pemilihan umum, hak untuk berbicara, dan hak untuk unjuk rasa. Kita masuk di bab 2, di mana demokrasi di Indonesia telah memasuki tahun ke-20 pasca reformasi. Di sini, di usia yang tak lagi muda ini, wajar jika kita berharap demokrasi akan tumbuh secara lebih baik. Namun sayangnya, kualitas demokrasi kita justru mengalami kemunduran. Menurut laporan The Economist Intelligence Unit yang meneliti tingkat kebebasan di 167 negara, di mana ranking demokrasi Indonesia turun 20 peringkat dari posisi 48 ke peringkat 68. The Economist menggunakan 5 kategori untuk menentukan peringkat demokrasi yang mencakup proses elektoral dan pluralisme, di mana kebebasan sipil, fungsi pemerintah, partisipasi politik, dan kultur politik. Lembaga ranting demokrasi terkemuka tersebut mencatat skor buruk di Indonesia pada isu-isu kebebasan sipil dan kultur politik, terutama menguatkan intoleransi dan politik identitas. Dalam analisis ini memfokuskan pada isu-isu toleransi dan politik identitas menjadi rapor merah demokrasi kita. Dari hasil survei nasional tentang intoleransi di Indonesia yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia atau LSI pada Agustus 2018 terhadap 1.520 responden yang dipilih dengan metode multi-stage random sampling yang berdasarkan jumlah sampel itu yang diperkirakan margin of error sebesar kurang lebih 2,6% pada tingkat kepercayaan 95%. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih dalam studi ini. Intoleransi dioproporsionalkan dalam pertanyaan tentang apakah seorang muslim atau non-muslim merasa keberatan atau tidak jika non-muslim atau muslim melakukan kegiatan peribadatan atau menjadi pemimpin pemerintah di berbagai tingkat. Di sementara itu juga, tren intoleransi sekaligus kultur sejak 2010 mengalami penurunan. Namun tren penurunan ini berhenti pada 2011, bahkan sedikit meningkat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sekitar separuh warga muslim saat ini merasa keberatan jika non-muslim membangun tempat ibadah di sekitar mereka, berdasarkan jawaban responden terhadap 2 indikator. Toleransi religius, kultural, dan 6 indikator ini toleransi politik di atas. Kami selalu membuat indeks yang terbagi menjadi 4 kategori, skor 75 hingga 100%, yang dimana mereka yang menjawab secara afirmatif semua atau hampir semua pertanyaan di atas kita klasifikasikan sebagai 1 intoleran. Dan lantas bagaimana intoleransi non-muslim di Indonesia? Secara umum non-muslim memiliki intoleransi yang
lebih rendah jika dibandingkan dengan Muslim. Mereka lebih banyak yang merasa tidak keberatan dengan kegiatan keagamaan Muslim dan peran Muslim sebagai pemimpin pemerintahan. Akan tetapi, perbedaan intoleransi pada Muslim dan non-Muslim ini tidak berlaku umum pada situasi ketika Muslim ataupun non-Muslim sebagai kelompok mayoritas di wilayah mereka. Dengan meningkatnya intoleransi di atas, memberi jawaban atas debat kerjasama yang muncul pasca aksi bela Islam 2016-2017. Dan di sini juga pada bab 3 saran di mana Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI terdiri dari ras, budaya, dan keagamaan yang heterogen. Tidak menutup kemungkinan bahwa terjadinya perpecahan dan perbedaan pendapat atau pandangan yang dapat menyebabkan goyangnya keutuhan NKRI. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk mempertahankan keutuhan NKRI adalah sebagai berikut, di mana pertama dengan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam butir-butir Pancasila, di mana di dalam Pancasila juga menerapkan sistem untuk kita melakukan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengorbankan semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan persatuan bangsa. Di sini kita melihat bahwa banyak masyarakat Indonesia yang saling menghargai serta menjaga persatuan bangsa Indonesia. Yang ketiga, menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, melaksanakan usaha pertahanan negara. Yang kelima, menghormati satu sama lain, yakni dalam suatu negara kita harus saling menjaga dalam bentuk hal apapun, menaati segala aturan yang telah ditetapkan, dan saling menghargai, baik dalam beda usia, suku, ras, dan budaya, ataupun agama yang dianut. Kita sebagai bangsa yang bijak harus dapat menjaga dan membentuk kedaulatan suatu negara, agar selalu tetap makmur dan berwibawa, walaupun adanya perbedaan antara pandangan, namun akan tetapi terjaga apabila saling menghargai dan menerima pendapat lain. Sekian dan terima kasih. Saudara-saudari sekalian, ini hanyalah sebuah ilusi tentang penguasa negeri di kolong langit yang sedang bercokol megah di atas takhta kekuasaan. Korupsi, kolusi, dan nepotisme telah meronggong segi-segi kehidupannya. Keserakan, kemunafikan, dan keegoisan seakan-akan telah mendarah daging dalam hati nuraninya yang terdalam. Untuk itu kami hadir atas nama rakyat yang tertindas untuk bersuara, suara untuk kebenaran. Wahai saudara, apa gerangan kita berkumpul di tempat ini? Hei saudara, tidakkah kamu tahu desa-desu yang sedang hangat-hangat dibicarakan di negeri kita ini? Iya, tentang penguasa negeri kita. Maaf saudara, bukannya aku lancang, tetapi yang pernah ku dengar bahwa penguasa negeri kita ini telah menindas rakyat kecil. Bukan hanya menindas, tetapi hak-hak sesama saudara kita dirampas. Hidup mereka seakan-akan ditelanjangi oleh penguasa negeri kita. Maaf lagi saudara. Saudara, menurut saya, yang saya ketahui bahwa penguasa kita ini adalah orang baik dan selalu memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Mungkin dia hanya bermulut manis di muka umum, atau mungkin saja yang saudara dengar itu dari para penjilat yang telah menerima remah-remah dari penguasa negeri kita. Aku setuju dengan apa yang kau katakan, dan itu memang benar. Banyak dari sesama kita yang telah menjadi gelap mata karena uang. Memang benar, uang telah menjadi raja atas manusia dan penguasa negeri kita itu. Hahaha, apa yang sedang kalian perbincangkan? Hai tikus-tikus jalanan.
Apa kalian tidak tahu bahwa aku telah berjuang untuk menjatuhkan kalian semua? Tak tahukah kamu, aku rela pergi ke negeri seberang untuk mencari secokol dana untuk membangun negeri kita ini? Dan yang kami tahu, penguasa beserta pegawai-pegawai telah berpesta pora di atas derita kami. Malahan, kami kau jadikan alat untuk memperoleh segalanya dan untuk memenuhi keegoisanmu. Banyak janjimu dan tipu dayamu yang seolah-olah menyakitkan rakyatmu untuk terus mendukungmu. Cukup. Sebenarnya, Maaf, saudara penguasa. Bukannya kami bermaksud untuk menghina dan tidak menghargai Anda sebagai penguasa di negeri Kolong Langit ini. Melainkan apa yang kami bicarakan adalah fakta, yang mana saat ini telah menjadi sorotan setiap rakyat di negeri Kolong Langit ini. Dan sebenarnya, Anda yang harusnya sadar dan bukannya kami. Kami berkumpul di sini bukannya untuk melawan Anda, melainkan kami ingin menyuarakan suara hati kami yang selama ini terbungkam dalam penderitaan kami. Wahai sang penguasa, rasa-rasanya Anda ini orang yang banyak gelar, berpendidikan tinggi, namun sayangnya otak Anda kosong. Kalau Anda dapat memberi gelar kepada kami, maka gelar Anda yang Anda dapat adalah manusia bermuka dua dan wajah dan manusia berwajah tebal. Sabar, penguasa, mungkin Anda baik. Yang dikatakannya, ia berkata demikian karena ia adalah salah satu warga yang menderita. Masih ingatkah Anda tanah seluas 2 hektar di samping gedung mewah itu? Tanah itu adalah sumber kehidupan baginya, namun Anda mengambilnya hanya untuk menyenangkan para penguasa negeri seberang. Benar, penguasa, seandainya Anda tidak mengambilnya, mungkin sekarang hidup ini akan lebih baik. Dan tahukah Anda apa yang menjadi topangan hidup bagiku? untuk apa aku harus tahu? Dia rakyat kecil yang bodoh, yang selalu meminta belas kasihan kepada pemerintah. Dan tahukah Anda, rakyat bodoh? Tanah itu dipakai sebagai lahan untuk pembangunan negara kita, bukan untuk kepentingan pribadiku. Saudara-saudaraku, biarlah harta-harta itulah yang akan menghakiminya di kemudian hari. Bangsat, kalian memang manusia yang susah untuk diatur. Rupanya kalian semakin berani untuk menentangku. Pengawal, tangkap dan bawa tikus-tikus jalanan ini. Adili saja mereka di hadapan seluruh rakyat. Hahaha. Mereka polos, terbuka, seakan tak ada celah dalam jiwa mungil mereka. Jiwa mereka tersayat-sayat ketika saudara-saudara mereka ditelanjangkan di tempat umum saat mereka bersuara, suara untuk kebenaran. Demikianlah saudara-saudari kisah ini. Dari negeri Kolong Langit, kami ingin bertanya kepada Anda sekalian. Maukah kalian bersuara bersama kami? Suara untuk kebenaran. Sekian dan terima kasih.